1, 2, 3, come on. Dengan ibu siapa? Ibu Nafisa. Ibu Nafisa. Ibu Nafisa kenapa? Ya itu perampasan di jalan juga sama Pak. Kan Bisa saya ceritakan kronologisnya. pertamanya kan saya kan nunggak 4 bulan ya Pak. Ya. Datang ke kantor Adira, Pak. Saya kan namanya lagi COVID ini kan usaha lagi pada oleng semua ya Pak ya. Namanya lagi cari duit susah. Ada dana ini 2 bulan Pak kata saya. Saya mau bayar yang 2 bulan. Kata Adiranya, maaf Pak, katakan suami saya yang bayar. Maaf Pak, nggak bisa, katanya harus 3 bulan katanya. Kok 3 bulan? Saya ada duit nih Pak, 2 bulan. Nggak bisa Bu Pak, katanya. Harus 3 bulan. Ya namanya kan ya udah saya bawa balik lagi ya Pak. Udah katanya. Itu aja genepin 3 bulan. Ya namanya kita kan orang dagang ya Pak, dagang usaha kecil lah gitu. Diputer-puter duit tuh habis kan. Pas akhir bulan dia ngejar-ngejar saya. Katanya harus masukin aja udah nggak apa-apa yang 2 bulan katanya gitu. Lah udah kan 2 bulan pas 3 bulan itu. Yang ke 4 bulannya saya tuh mau ngajuin Pak, saya mau tutup aja. Coba minta itunya apa tuh? Surat Rekapannya. itu rekapannya pokoknya berapa katanya. Ini pokoknya segini tuh kakaknya segini gini tapi harus dibayar semua. Berapa semuanya? Pokoknya tinggal 35 tapi harus ditutupnya itu sama denda sama ininya 55 Pak. Kata saya Pak, saya minta permohonan sih yang penting pokoknya aja nggak digubris Pak tuh. Terus pas bulan 6-nya saya nyuruh saudara itu yang advokat itu namanya Edi itu, Kang saya minta tolong sih minta ini ngajuin di Adira tapi nggak digubris kata saya. Diajuin lah tanggal berapa itu tanggal 12 Februari kemarin itu pas 6 bulan itu. Ya udah katanya masukin itu apa surat buat penutupan itu. Pas itu udah ditandatanganin ke Adira juga, ada stempelnya Adira. Pas tanggal 18 nih tanggal 18-nya tuh ada somasi datang. Last seminggu itu somasi dari si Marcel. Tanggal 26-nya saya pas lagi belanja Marcel itu siapa Ibu? pengacara Adira gitu. Pas lagi belanja ke Pasar Rauh, muter kan ke Pasar Lama Pak, namanya orang dagang. Nah, di Pasar Lama itu di depan Mandiri itu suami saya nggak ini, pokoknya matelnya itu tuh tadinya ada 2 orang, udah diajak ngobrol gini, ini loh Pak saya ada suratnya lagi ada pengajuan pelunasan, ini katanya kurang bukti gini-gini katanya, soalnya nominalnya belum tersantum katanya gitu. Ya udah itu kan ada temen itu matel juga itu dibantuin lah, udahlah ngomong gini si saudara juga saya ngomong itu sama matelnya itu, saudara saya juga yang lawyernya itu, udah Bang ini lagi. Nah untuk sejauh ini perihal dari laporan tersebut yang kami ceritakan tentunya kan harus berimbang. Nah kami sendiri minta pandangan atau statementnya dari pihak leasing terkait. Bagaimana pandangannya itu? Jadi begini, kenapa saya yang bicara ini? Karena ini kali pertama kita kerjasama dengan Adira ya, dan unit inilah pertama yang dibawa dan diserahkan ke Adira. Seperti yang abang dengar, abang kan dari luar kan, nama saya diteriakin, penarikan dan lain sebagainya. Makanya begitu menyebutkan nama abang. Masa iya semua Adira. Lalu gini, adalah nama sesi mediasi ya. Apa sih tuntutan mereka? Di situ ada Kapolsek ya, ada manajer Panje, ada Pak Dev sebagai kepala cabang ya Ranger, terus ada dari Kor dan Ramil ya, semua kumpul di sini. Dia cerita dulu oke sesuai lah, mobil dirampas, anak 5 jam di dalam nggak boleh ngapa-ngapain dan lain sebagainya lah. Setelah saya tanya inti dasarnya, coba ceritain kronologis. Kebetulan saya ada di kejadian itu. Pertama, mobil itu ada di Benggala. Karena ketika kita MBU pertama, semua eksternal itu saya kumpulkan. Yang Adira kenal ya, kenapa? Kita itu eksternal tidak bisa trek mobil, cuma bisa menagih loh, ya kan? Cuma bisa tegas Bang ya? Saya pertegas dong, semua eksternal itu tidak bisa menarik mobil. Ya, karena di Adira ya. Adira yang pernah eksternal mana kumpulkan karena saya dimasukkan ke dalam grup itu. Ya, itu satu yang harus pahamin. Pas kemarin kejadian, eksternal telepon Pancep ya. Pancep mintain Bang, minta ini nomor abang diminta ke eksternal Pak. Ada unit di stok nih, ya kan? Oh, awas ya jangan salah langkah ya. Kebetulan di mana di Serang? Saya ada di Serang. Kamu sudah mengingatkan jangan sampai salah langkah. Jangan sampai salah langkah. Tapi kebetulan ini eksternal Cilegon, bener nggak? Itu orang yang ada di luar itu yang siapa namanya? Siapa namanya? Pak siapa namanya?
Aduh, RPI lah salah satunya, Pak PI. Lalu di mana kejadiannya? Di Rau. Di mananya di situ? Ketika saya datang di Rau itu, saya berhenti. Udah pulang orang. Oh ya udahlah. Saya pergi mau beli makanan ikan. Ini apa yang saya bicarakan sama yang kemarin mediasi ada, karena kita juga tambah. Ketika saya beli makanan ikan, ditelepon lagi, Bang, mobilnya berhenti di Benggala. Hati-hati lo kalian. Ramai dikit-dikit viral, belum sampai rumah. Udah ada kabar di rumah itu, pikir saya gitu kan. Saya datang lah. Begitu saya datang, saya lihat anak-anak. Bapak itu Pak, ada anak-anak ya? Iya, udah Pak, santai aja. Kenapa sih Pak? Iya Pak, ini jaga-jaga. Udah, pinggirin semua, jangan bikin aja. Udah 2 jam lebih, puter-puter. Sampai kejadian dia minta waktu setengah jam, 15 menit, saya kasih setengah jam. Minta lagi setengah jam, saya kali 2 waktunya. Pak, saya buru-buru bagaimana Pak? Dia bikin statement, semua diceritain sama dia. Dia pegang duit, mau story mobil, Marcel nggak kasir bilang udah tutup. Padahal salah. Ketika dia udah serahkan mobil, dia udah Pak, bawa aja mobilnya Pak, nggak apa-apa lah. Nanti klarifikasi. Dia udah iyain loh. Saya rekam semua 1 jam lebih kita ngobrol di atas. Makanya semua yang ada di situ, oh ini untuk faktanya. Sampai dia ditegur sama Pak Jackson, kamu jangan kasih penjelasan palsu, itu yang di luar. Tahu nggak tuh isi sini? Di situlah saya. Karena kita itu jujur-jujur aja Pak. Saya bilang, karena lawyer itu bilang, saya tidak diuangkan atau tidak menguapkan, hanya minta uang bensin dan uang rokok. Saya bilang, saya keluar itu cari nafkah, tapi tentunya sesuai dengan SOP Pak. Saya nggak berani. Sampai saya bilang, sekalipun kita kenal sama Pak Presiden, kita salah, ini dengan hukum loh, ya kan? Silahkan kalau misalnya ada yang menurut kalian salah, silahkan laporkan ke polisi. Kalau misalnya ganti rugi, silahkan ajukan gugatan. Nah sejauh ini Pak, menurut Marcel, apa sih tindakan yang menurut Bang Marcel yang diwanti-wanti tadi, khawatir salah teman-teman di lapangan ini secara teknis atau secara seperti apa? Begini, kita di lapangan, masyarakat juga tahu namanya debt collector, orang udah merasa takutan. Tetapi dasarnya memang mereka tidak bayar. Sanksinya sudah ada kok, tidak bayar ada namanya denda. Betul kan? Saya wanti-wantikan kita. Ketika ada nasabah bayar, tolong jangan dipotong denda di depan. Karena denda itu bisa kita pengajuan, bisa 0 denda ya, kita bicara denda ya. Bisa 0 nanti di belakang. Karena ketika orang bayar angsuran, pokoknya aja angsurannya aja. Dihitung berapa kali, nanti ini biarpun ini numpuk, ini bisa pengajuan. Bisa 0. Iya kan Pak? Terus jangan sekali-sekali kalian debt collector menerima uang dari nasabah. Dan nasabah tidak boleh memberikan uang ke siapapun, kecuali ke kasir, di depan kasir. Betul dong? Ya kan? Karena dikit-dikit apa? Ketika ada masalah berbau hukum, pasti kami yang ditelepon. Betul dong? Nah, harapan saya ke teman-teman yang saya cintai gitu, teman-teman eksternal ya, jangan sekali-sekali memaksa mobil unit bawa. Karena banyak kejadian, diambil di jalan, mobil tidak diserahkan di kantor, alasannya pengamanan, unit tidak diserahkan ke lembaga pembiayaan, alasan apa? Semua saling nuduh. Mobil yang ada di saya, kalau saya bilang juga, bapak itu ada menyerahkan mobil, di foto, ada foto saya, tanda terima pancek, ada foto pancek, lengkap. Setelah itu terjadi baru saya pulang. Di situ baru dia datang dulu 5:30. Ya wajar Pak, hari 1:30 masih ada kasir buka Pak. Iya kan? Sebelum bencana ini kejadian, setelah bencana ada 2 lawyer datang ke saya. Saya bilang saya nggak berani, dia pegang kok duit, dia bilang pegang, nggak mau, saya bilang bayar ke kasir, bayar aja nih. Nanti ketika itu, karena bahasanya Pak Nafisa ini, Ibu Nafisa ini, dia melunasi. Saya bilang dari awal, ini pengajuan dari kita sekian. Mana pengajuan dari kalian? Kita nggak bisa namanya menentukan harus pusat. Betul nggak? Kayak tadi lah udah kita wanti-wanti. Tadi jam 1 mereka, jam berapa mereka datang? Jam 11 mereka datang, setengah 12. Bahwa ini saya tidak mau terima. Karena perjanjian kita di atas harus ada lawyernya, harus ada nasabahnya, harus ada saya. Keluarlah saya setengah 12 Jumatan kita. Saya balik lagi, saya tunggu sampai setengah 12 nggak ada, saya tinggal, saya bilang. Tiba-tiba mereka datang, ibu itu nggak datang dan mereka masih kurang. Di sini kan ada prosedur Pak, sekalipun sudah dikuasakan, tapi ada prosedur harus tanda tangan, harus tulisan lisan dari nasabah minta mau permohonan. Itu yang atur sistem. Bang, menurut saya ini udah sah, benar ini udah sah. Tapi saya mau bantah aturan di atas, benar nggak? Oke, nggak apa-apa kita terima, tapi note ya, catatan ya, harus ada. Itu aja. Apalagi coba semua kan bisa dibicarakan kan? Tapi jangan mereka di sana. Tadinya saya ditelepon, kok begitu Bang? Maksudnya apa? Memperlambat ya? Begini apa? Jangan mentang-mentang di speaker ini kau di belakang kau banyak orang, kau ngomong begini ngegas sama saya.
Sekarang saya tunggu aja di Adira, sudah selesai masalah. Nah, surat itu untuk menjelaskan apa, Bang? Surat ini diperuntukkan untuk ini Winning Solution mana? Ini yang saya minta dari dulu ke mereka. Mobil kan udah di kita, sudah dikasih kesempatan 1 minggu ya, tidak ada tanggapan. Surat ini diberikan untuk mereka pelunasan sebesar 30 juta. Atas dasar etikat baik dari saya menjamin kepada famili saya meminjam sejumlah uang tersebut untuk melunasi kredit angsuran PT Adira 30 juta, sedangkan utang pokoknya sebesar 47 juta. Ada bunga, denda dan lain-lain sekitar 71 juta. Yang bisa memutuskan ini siapa? Pusat. Ya kan? Pusat. Mereka punya hak sebagai konsumen. Gitu loh. Tapi jangan mengajak orang, membujuk orang untuk menceritakan cerita palsu, ujung-ujungnya apa demo, nama saya diteriak-teriakin, saya sadar, oh iya saya wajar, oh nggak apa-apa, mereka kan tidak tahu. Nggak apa-apa, tapi setelah selesai dimediasi, mereka jadi berpihak kepada saya. Pak Haji itu, Pak Haji siapa namanya? Abah Haji Jaya Supena. Abah Haji Jaya Supena aja bilang, minta maaf ya, Pak Marsan, bener nggak? Ada, rekaman masih ada, karena apa yang saya ceritakan, real aja. Oke, terima kasih Pak Marsan. Oke. Demikian yang bisa dijelaskan. Satu lagi Pak, kan ini kita sama-sama rekam. Apa yang saya jelaskan, jangan beda nanti di koran, oke? Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.